وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Pertanyaan yang lain, apakah kufur amali selalu dihubungkan dengan kufur asghar? Yakni kadang-kadang ulama mengatakan kufur asghar, kadang-kadang kufur amali. Kufur akbar, kadang-kadang kufur i'tiqad. Hanya permasalahan bahasa sama. Apakah tidak berhukum dengan hukum Allah merupakan kufrun duna kufrin? Asalnya demikian. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah harus ada tafsir perincian. Kenapa dia tidak berhukum dengan hukum Allah? Kalau dia mengingkarinya dan setelah ditegakkan hujjah, maka dia kufur akbar, keluar dari Islam. Atau dia mengatakan hukum Allah sama dengan hukum manusia, yang mana saja boleh. Ditegakkan hujjah, dia kufur, keluar dari Islam. Tapi kalau dia mengakui bahwa hukum Allah paling tinggi dan wajib bagi manusia bertakhim berhukum dengan hukum Allah, maka dia tidak keluar dari Islam. Karena itu Imam Bukhari memberikan sebuah bab di bagian Kitabul Iman, kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari apa? Dari Islam. Kufrun duna kufrin. Ya. Bagaimana kita memastikan seseorang yang jelas melakukan kekufuran atau meredoi demokrasi dan berbicara terang-terangan bahwa tidak mau menerapkan syariat dengan dakwah? Berapa banyak orang berbicara dengan kebodohan? Menurut akidah salaf ahlus sunnah wal jamaah, tidak setiap orang yang mengatakan kekufuran atau berbuat kekufuran dia langsung kafir. Tidak. Harus dilihat dia jahil, belum sampai dakwah, belum tegak hujjah kepadanya, syubhat di kepalanya masih banyak. Karena orang-orang kufar mendakwakan, menyebarkan dakwah mereka masuk ke otak-otak sebagian manusia, di antaranya kaum muslimin, yang menjelek-jelekkan Islam. Hati-hati terhadap Islam, hati-hati ini dakwah mereka. Nah, sebagian kaum muslimin dari anak-anak Islam, abnaul Islam, termakan syubhat. Jadi harus dibedah, harus disingkap oleh ahli ilmu, oleh ulama. Bukan mengkufurkan mereka, mengeluarkan mereka langsung dari Islam. Apa faedahnya coba? Orang-orang jamaah takfiri yang kerjanya setiap hari mengeluarkan orang dari Islam, khususnya para penguasa yang tidak berhukum dengan orang, kafir. Tanya kepada mereka, apa faedahnya bagi antum dan bagi mereka? Enggak ada sama sekali faedah. Antum berbicara di barat, penguasa di timur. Penguasa tidak dapat apa-apa hasil dari perkataan antum kafir. Kalau dia dengar, bahkan dia akan marah kepada antum. Karena itu perlu dakwah. Lihat para ulama, sabar, didakwakan. Apalagi akhir zaman, syubhat begitu banyak. Sebagian dari anak-anak Islam itu sekolah di barat, dicekoki, disusui oleh mereka, sehingga digambarkan Islam itu sangat menakutkan, Islam itu berbahaya, hati-hati Islam. Tidak secara langsung ngomong begitu, tapi dengan memakai bahasa filsafat yang dapat masuk ke hati, mempengaruhi pikiran mereka. Islam. Nah, ini harus orang alim, harus ulama yang mampu membedahnya. Jelas mereka mengeluarkan perkataan-perkataan seperti ini karena kejahilan mereka, karena keawaman mereka terhadap Islam.
belum tahu tentang Islam. Ini pentingnya dakwah, bukan mengkafirkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tidak ada faedahnya sama sekali. Didakwakan. Pertama, tidak secara langsung disebarkanlah kepada umat manusia ini. So, majelis ini kan yang hadir ini beragam. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian. Penyebaran dakwah, ad-da'wah ila Allah. Kemudian kepada orang per orang. Begitu. Ingat dalam hadis, seorang yang hilang barangnya, kemudian dia menemukan. Membaca kitab Riyadhus Shalihin hadisnya. Apa dia katakan? Hai Allah, hambaku. Allah dibilang hambanya. Ini perkataan kufur. Tapi tidak dikufurkan. Karena apa? Saking gembiranya, senangnya, lupa, terlepas. Perempuan-perempuan di hadapan Nabi mengatakan bahwa di tengah-tengah kita ada Nabi yang mengetahui perkara yang gaib. Padahal hanya Allah yang tahu perkara yang gaib. Tidak dikufurkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena mereka belum tahu. Dan banyak lagi sejumlah dalil. Ya, ini perlu penjelasan, perlu perincian. Ustaz, bagaimana akidah ISIS? ISIS Khawarij. Mazhab yang sesat dan menyesatkan. Persis seperti yang Nabi SAW terangkan di dalam hadis-hadis, bahwa akan datang orang seperti ini, membunuhi kaum muslimin, membiarkan orang-orang penyembah berhala dan mengkafirkan yang tidak segolongan dengan mereka dan seterusnya. Karena itu orang-orang yang ada syubhat di kepalanya di sini, di sebagian negara-negara, di sebagian negeri Islam terpengaruh. Karena ada sedikit daya tarik yang diangkat oleh ISIS ini. Apa? Khilafah. Lain di waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi sebagian keluarga yang belum tahu akidah salaf sedang mereka menginginkan untuk tidak berpegang pada sunnah? Masya Allah. Terus jangan khawatir, karena yang memberikan hidayah Allah. Jangankan ini kaum muslimin, orang yang kafir, yang kufur kepada Rabbul Alamin, hatinya runtuh ketika masuk hidayah. Bukankah Umar bin Khattab awalnya kufur, penentang, kemudian Allah memberikan hidayah. yakni hidayah Allah luas, rahmat Allah luas sekali. Sudah masuk ya? Rahmat Allah luas sekali. Walaupun mereka mengatakan tidak mau berpegang dengan sunnah, satu saat Allah akan memberikan hidayah, dan dia adalah termasuk orang-orang yang berpegang dengan sunnah di saf terdepan. Allah memberikan hidayah, Allah, bukan kita. Perkataan ini tidak ada artinya kalau Allah memberikan hidayah, karena di sana kaum musyrikin dan orang-orang kafirin, ketika Allah memberikan hidayah, mereka masuk Islam dan mereka menjadi pembela Islam. Ustaz, apa yang dimaksud pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah? Yakni terserah, diserahkan urusannya kepada Allah. Jangan kita memutuskan, oh pasti neraka. Jangan. Serahkan kepada Allah. Begitu akidah Ahlus Sunnah. Imma Allah azab atau Allah ampunkan. Jangan kita ponis langsung. Demikian juga terhadap orang yang saleh,
Tidak boleh kita langsung tetapkan ahlul jannah, tidak, tapi kita berharap dia masuk surga. Dan yang berdosa besar, kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam rahmat Allah. Semua urusannya diserahkan kepada Allah, kecuali apa yang Allah telah tetapkan, Allah dan Rasulnya tetapkan sebagai ahlul jannah atau ahlul nar. Mengapa manhaj salaf baru muncul sebentar ya? Mengapa manhaj salaf baru muncul beberapa tahun terakhir ini? Dahulunya bagaimana? Ya ini dahulu kemana aja gitu. Harusnya kita bersyukur, hatta baru muncul sekarang. Ini merupakan hidayah. Alhamdulillah, apalagi tahunan. Alhamdulillah. Baru muncul kemarin saja, alhamdulillah. Sampai juga ke Indonesia. Alhamdulillah. Kalau manhaj salaf dari sahabat, mungkin yang dia maksud sampainya ke Indonesia baru beberapa tahun. Yani gencarnya dakwah. Alhamdulillah. Hidayah. Lagi-lagi hidayah, dan dengan perantara para ulama yang mendakwahkannya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kita harus bersyukur. Sama seperti kita, alhamdulillah, bapak dan ibu kita, orang tua kita muslim. Alhamdulillah. Jangan dicela, oh ini kita Islam keturunan, kita Islam keturunan. Jangan, harus disyukuri nikmat Allah yang sangat besar. Orang tua kita, bapak dan ibu kita muslim. Demikian juga manhaj, disyukuri. Hatta baru sejenak, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ikhwan, karena waktu sudah masuk waktu zuhur, barangkali ini sedikit yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan lain waktu kita berjumpa lagi di masjid ini, Riyadhus Shalihin. Sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.